Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan seminar yang berjudul Analytic Bank Client Attribute and Marketing Outcome with EDA. Next. Kelompok 3 terdiri dari saya sendiri sebagai moderator, Wiwin Winarti, ada Sulistina Nabila, ada Wahyu Saipudin, Sutrisno, Teddy Andri Permana, Sri Kartini, Rio Aryan, dan Raihan Azuri. Next. Untuk yang pertama dari introduction, EDA atau biasa disebut dengan exploratory data analysis, merupakan pendekatan pengantaran kumpulan data untuk mengakses karakteristik utamanya, seringkali menggunakan grafik statistik dan metode visualisasi data lainnya. Model statistik dapat digunakan atau tidak, tetapi EDA pada dasarnya adalah untuk melihat apa yang dapat disampaikan oleh data kepada kita di luar permodelan formal, dan dengan demikian membedakan pengujian hipotesis tradisional. Selanjutnya, poin utama yang akan kami sampaikan itu ada dua, initial data dan exploratory data analysis. Next. Yang pertama ada initial data yang akan dijelaskan oleh Saudari Sulistina Nabila. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih untuk next slide-nya. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan library-nya, yaitu ada Pandas. Pandas adalah perpustakaan perangkat lunak yang ditulis untuk bahasa pemrograman Python untuk memanipulasi dan analisis data. Secara khusus, ia menawarkan struktur data dan operasi untuk memanipulasi tabel, numerik, dan deret waktu. Selanjutnya, Matplotlib adalah library yang digunakan dalam bahasa pemrograman Python untuk menciptakan visualisasi data dengan grafis yang menarik dan informatif. Selanjutnya itu Seaborn, library visualisasi data berbasis Python yang menyediakan high-level interface atau antarmuka tingkat tinggi untuk menggambarkan grafik statistik yang informatif. Selanjutnya, NUMPY, yaitu library di Python yang mendukung array atau termasuk array multidimensi, serta menyediakan koleksi fungsi matematika untuk mengoperasikan array tersebut. Selanjutnya, next. Step pertama dari initial data yaitu dengan memasukkan atau kita akan mengambil data dengan beberapa sampel dengan menggunakan prompt df.head seperti pada gambar berikut. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Sulistina Nabila atas penjelasannya. Step yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sri Kartini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya pada initial data, kita akan mencari kolom dan baris data yang kita punya dengan prompt df.info, dan di sini kita mempunyai 18 kolom seperti kolom yang telah terlampir pada PowerPoint tersebut di samping. Dan kemudian kita akan meringkas nilai maksimum dari data numerik yang kita punya yang akan kita gunakan
untuk mendistribusikan data kita dengan prompt df.describe seperti yang telah terlihat pada PowerPoint di atas. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Sri Kartini untuk penjelasannya. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sutrisno. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang exploratory data analysis atau bisa disebut dengan EDA. Next. Nah, di sini dijelaskan tentang apa tujuan dari EDA. Tujuan kami di bagian ini adalah menggunakan alat statistik dan visualisasi untuk beberapa wawasan atau ide tentang kumpulan data atau pahami temukan beberapa jawaban atas pertanyaan awal kami. Profil klien yang paling potensial dengan tujuan tersebut. Kami akan melakukan EDA dalam 3 bagian. Yang pertama ada analisis setiap variabel kolom sebagai variabel independen, tidak ada hubungannya dengan variabel prediksi. Yang kedua ada analisis univariate, ya ini dijelaskan tentang hubungan setiap variabel dengan variabel prediksi. Yang ketiga ada analisis bivariate, dijelaskan di sini tentang hubungan pasangan variabel dengan variabel prediksi. Next. Untuk tentang step EDA-nya di sini juga dijelaskan tentang kode ini akan membuat subplot untuk setiap kolom. Kategorikal dengan menghasilkan plot jumlah pengamatan untuk setiap kategori dalam kolom tersebut. Jika kita menjalankan kode ini, kita akan melihat plot untuk masing-masing kolom kategorikal dalam data frame tersebut. Contoh dalam gambar di atas terdapat ada job, material, education, default, housing, loan, kontak, mon, dan outcome. Selebihnya saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Sutrisno. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Teddy Andri Permana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini ada step kedua, exploratory data analysis seperti gambar di samping. Kemudian step kedua, dalam resume kita dapat memiliki beberapa pengamatan umum. Kadar pada masing-masing variabel adalah pekerjaan 12, perkawinan 3, menikah, lajang, bercerai, pendidikan 4, dasar menengah, tracer tidak diketahui, default 2, ya tidak, dalam hal ini jumlah tidak lebih besar dari iya. Perumahan 2, ya tidak. Kami menemukan bahwa kumpulan data relatif seimbang. Pinjaman 2, ya tidak. Dalam hal ini jumlah tidak lebih besar dari iya. Outcome 4, tidak diketahui, gagal, lainnya berhasil. Jumlah yang sangat besar ini berada pada level tidak diketahui, ya 2, tidak, ya mayoritas berada pada level tidak. Dalam kita akan melakukan beberapa model ML, model tersebut harus memprediksi ketidakseimbangan ini. Kemudian step selanjutnya, kami ingin mengurangi jumlah kolom kumpulan data kami dapat membuat beberapa kemajuan. Jika kita menginginkan pernyataan awal, apa profil klien yang paling mungkin. Dengan mengingat pernyataan ini, kita dapat menghilangkan beberapa kolom yang dapat pada prinsipnya tidak relevan dengan masalah kita. Ini adalah ID, kotak, bulan, hari, durasi, kampanye, hari, dan sebelumnya dengan template DF
dot drop seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudara Teddy Andri untuk penjelasannya. Step selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Raihan Azuri. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan membacakan step selanjutnya. Kita akan melihat nilai numerik dari usia dan keseimbangan dengan prompt df describe. Lalu step selanjutnya, kita akan membuat subplot dengan histogram nilai numerik dari usia dan keseimbangan dari data frame yang kita punya. Berikut ini hasil contoh dari nilai numerik dan usia keseimbangan. Selanjutnya, final dari data ini, manusia yang memiliki rentan usia 25-40, 75% memiliki saldo positif atau negatif di bawah 1.500 euro. Selanjutnya, analisis univariate sekarang. Kami memiliki beberapa gagasan tentang setiap data individual. Jadi tujuan kita di sini adalah menganalisis apakah ada hubungan antara variabel usia, keseimbangan, pekerjaan, perkawinan, pendidikan, dan lain-lain, dan variabel target Y. Peringatan, analisis ini hanya menunjukkan kepada kita satu kemungkinan hubungan antar variabel. Kami ingin menghitung tingkat konversi, persentase. Untuk melakukan ini, kita harus mengubah nilai kategorikal menjadi nilai numerik. Terima kasih, saya berikan ke moderator. Itu udah ya? Udah. Terima kasih untuk penjelasannya. Step selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rio Aryan. Padanya saya persilahkan. yes menjadi 1 dan no menjadi 0. Dan kemudian menggunakan metode map untuk menerapkan pemetaan ini ke dalam kolom Y. Berikut kode yang bisa kami lampirkan. Next. Di bagian ini kita akan melakukan analisis ulang nilai numerik dengan variabel numerik. Kode dan grafiknya seperti berikut. Oke, next. Kami membuat beberapa observasi, tidak ada perbedaan penting antara variabel usia dan keseimbangan pada masyarakat yang menerima produk tersebut. Analisis parsial ini memberikan kita beberapa institusi nilai numerik tampaknya tidak berguna untuk memprediksi Y. Namun kisaran nilai numeriknya panjang. Jadi kita dapat menghitung tingkat konversi, tetapi kita menentukan kisaran nilai numerik dan kita akan melihat apa argumen ini relevan. Selebihnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudara Rio untuk penjelasannya. Step selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wahyu Saipudin. Kepadanya saya persilahkan. Step 2, exploratory data analysis.
kita akan menghasilkan grafik untuk tingkat konversi berdasarkan variabel yang ada prediksi dengan cara predict underscore bar terhadap variabel yang ingin kita prediksi. Di sini ada gambar grafik rate conversion tentang umur dengan cara y underscore bin. Selanjutnya, kode yang kita tulis menghasilkan kolom baru egg group dalam data frame df berdasarkan rentang umur. Rentang umur 18 sampai 25 diberikan secara default. Kemudian jika umur melebihi 60, rentang umur diubah menjadi lebih dari 60. Dan jika umur berada di antara 25 dan 60, rentang umur diubah menjadi 25 sampai 60. Selanjutnya Anda memanggil fungsi grafik rate conversion untuk membuat grafik batang yang menunjukkan tingkat konversi berdasarkan kelompok usia yang baru dibuat. Hasil sebagian dari atas kami menemukan 3 rentang usia yang berbeda. Setiap rentang memiliki tingkat konversi yang berbeda, 18 sampai 25 tahun sekitar 25%, 25 sampai 60 tahun sekitar 11%, dan lebih dari 60 tahun sekitar 43%. Berikut yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Wahyu Saipuddin untuk penjelasannya. Jadi kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan itu, hasil dari analisa kami mengenai data di atas merupakan kami bisa mengetahui rentang usia yang memilih produk tersebut, dan dari hal analisa ini kami juga mengetahui berapa banyak anggaran terbesar dan terendah dari rentan usia tersebut. Baik. Terima kasih untuk perhatiannya, untuk penjelasannya dari teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.